Sejarah Hari Valentine. Perkembangan dan tokohnya. Sejarah Hari Valentine dimulai sejarah ratusan tahun lalu untuk merayakan Hari Kasih Sayang. Setiap bulan Februari tanggal 14, setiap pasangan khususnya pasangan muda-mudi selalu berpesta dan saling mengadakan pesta tukar kado. Ya, karena itulah Hari Valentine alias Hari Kasih Sayang, di mana setiap pasangan memadu kasih melalui tukar kado. Tapi, mengapa Hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari? Kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana asal-usulnya atau sejarah dari Hari Valentine dan apa arti sebenarnya dari Hari Valentine. Kalau sudah tahu, pasti kamu tidak asal-asalan ikut-ikutan Hari Valentine. Hari Valentine merupakan hari yang sangat identik dengan kasih sayang dan penuh cinta atau kalimat-kalimat yang puitis mulai bermunculan dari setiap pasangan. Sejarah Hari Valentine. Perlu kamu ketahui, ternyata di tanggal 14 Februari tepatnya pada tahun 270 Masehi terdapat peristiwa hukuman mati pada seorang pahlawan dari agama Kristen. Pahlawan itu bernama Santo Valentine. Sehingga kebanyakan umat Nasrani atau Kristiani merayakan hari itu di setiap tanggal 14 Februari. Sehingga, sampai sekarang kamu pasti sering melihat mulai banyak pasangan di setiap tanggal 14 Februari orang-orang atau setiap pasangan saling mengirimkan pesan atau puisi cinta. Mereka memperingati hari itu karena ingin memberikan apresiasi kepada pahlawannya yaitu Santo Valentine yang telah dihukum mati karena mempertahankan keyakinannya. Santo Valentine merupakan seorang utusan dari Raetia dan dimuliakan di Passau sebagai uskup pertama di sepanjang sejarah dunia Kristiani. Itulah makna di balik Hari Valentine. Perkembangan Hari Valentine. Hari Valentine ini dinobatkan sebagai hari raya bangsa Romawi Paganis. Bangsa ini merupakan bangsa yang menyembah berhala semenjak 17 abad silam. Sehingga, Hari Valentine ini merupakan sebutan sebagai tanda kecintaan kepada sesembahan mereka. Ada banyak versi mengenai sejarah Hari Valentine. Namun, ada sebagian besar yang mengatakan bahwa Hari Valentine belum dapat dipastikan latar belakangnya, sehingga sejarahnya masih simpang siur. 1. Abad keempat sebelum Masehi. Perayaan Hari Valentine pun telah dimulai sejak abad keempat sebelum Masehi yang diadakan pada tanggal 15 Februari. Perayaan ini awalnya bertujuan sebagai bentuk kehormatan Dewa Lupercus. Dewa Lupercus merupakan dewa kesuburan yang dilambangkan dengan patung manusia setengah telanjang dan berpakaian yang terbuat dari bahan kulit kambing. Peringatan ini diadakan dalam bentuk upacara yang di dalam upacara tersebut terdapat penarikan undian seperti di zaman sekarang serupa penarikan kupon undian door prize. Berbeda dengan pada masa itu, bahwa undian tersebut digunakan untuk mencari dan mendapatkan pasangan. Undian tersebut berupa gulungan kertas yang ditarik oleh setiap pria. Gulungan kertas tersebut di dalamnya terdapat nama gadis yang ada di situ. Setelah mendapatkan gadis, setiap pria bisa menikahi gadis itu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, sang pria bisa meninggalkan gadis itu. Setelah sang gadis ditinggalkan, dia bisa menuliskan namanya di gulungan kertas tersebut. Sehingga ia bisa mendapatkan pasangan kembali di tahun berikutnya. 2. Pada 269 Masehi. Pada tanggal 14 Februari tahun 269 Masehi terdapat peristiwa yaitu meninggalnya seorang pendeta Kristiani yang bernama Valentine. Pendeta tersebut juga terkenal sebagai tabib yang dermawan. Pada waktu itu, masih di bawah pimpinan Kaisar Claudius yang terkenal dengan kekejamannya. Diketahui bahwa Valentine sangat membenci Claudius karena kekejamannya. Claudius sendiri berambisi untuk memiliki pasukan militer yang sangat besar hingga ia menginginkan semua pria dapat bergabung dengan militer kerajaannya. Namun, para pria pada masa itu tidak ingin terlibat dalam perang sehingga banyak yang memutuskan untuk menolak perintah Kaisar Claudius. Hal ini disebabkan karena para pria pada masa itu tidak ingin meninggalkan keluarganya. Dengan adanya penolakan besar-besaran tersebut, membuat Claudius marah besar hingga muncul idenya yang gila. Ide gila itu telah didasari dengan pemikirannya yaitu, jika semua pria tidak menikah, maka mereka tidak memiliki keluarga dan mau bergabung dengan militer karena tidak memiliki keluarga. Setiap pasangan muda banyak yang menolak dengan ide gila itu, pun juga dengan Santo Valentine. Hingga akhirnya Santo Valentine menghiraukan perintah itu dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendeta yang menikahkan para pasangan. Kegiatan yang dilakukan Santo Valentine ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga kegiatan yang dilakukan Santo Valentine diketahui oleh Kaisar Claudius dan membuat Claudius memberikan peringatan kepada Santo Valentine.
Namun, Santo Valentine tetap tidak menggubrisnya dan tetap melanjutkan kegiatannya di dalam sebuah kapel kecil yang hanya menggunakan lilin sebagai penerangan. Hingga di suatu malam hari, ia tertangkap basah telah menikahkan salah satu pasangan. Pasangan tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan Santo Valentine tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia mendapatkan vonis yaitu hukuman mati dengan dipenggal kepalanya karena berlawanan dengan aturan pemerintahan. Vonis itu pun dijatuhkan pada tanggal 14 Februari. Kematian Valentine pun tersebar luas hingga ke pelosok kota Roma. Setiap penduduk Roma dan sekitarnya selalu mengisahkan hal ini ke anak-anak kecil hingga semua tersebar luas dari abad ke abad. Beberapa abad kemudian, agama Katolik pun mulai berkembang dan para pemimpin gereja Katolik ingin turut andil dalam peristiwa ini. Sehingga muncullah siasat mereka untuk mencari seorang tokoh baru sebagai pengganti dewa kasih sayang yang awalnya bernama Lupercus, kini digantikan oleh Santo Valentine. 3. Pada 494 Masehi, Paus Gelasius pertama telah mengubah upacara Lupercalia yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Februari ini menjadi perayaan resmi oleh pihak gereja. Dan 2 tahun kemudian, Sang Paus mengganti tanggal perayaan menjadi tanggal 14 Februari yang bertepatan dengan kematian Santo Valentine sebagai bentuk penghormatan dan pengkultusan kepada Santo Valentine. Hingga pada akhirnya, perayaan Lupercalia yang dulunya ada, kini telah digantikan oleh perayaan Hari Valentine. Ada yang berpendapat bahwa sisa-sisa kerangka yang digali dari makam Santo Hippolytus Dia Via Tibertinus dekat Roma telah diidentifikasikan sebagai jenazah Santo Valentine. Hingga jenazah tersebut dipindahkan ke sebuah peti emas dan dikirim ke gereja Whitefriars Street Carmelite Church di Dublin, kota Irlandia. Jenazah ini telah diberikan kepada mereka oleh Paus Gregorius ke-16 pada tahun 1836. Hingga sekarang, banyak para wisatawan yang mengunjungi gereja tersebut sebagai ziarah mereka kepada Valentine. Ketika peti emas dipindah, peti tersebut diarak oleh umat Kristiani dan Katolik dengan prosesi yang khusyuk dan dibawa ke sebuah altar yang tinggi. Dan pada hari itu juga, sebuah misa khusus diadakan dipersembahkan kepada para muda-mudi dan mereka yang sedang menjalin hubungan cinta. 4. Pada tahun 1969. Pada tahun 1969, sejarah Hari Valentine ini telah dihapus dari kalender gerejawi sebagai bagian dari sebuah usaha yang lebih luas dalam penghapusan Santo Santa yang asal-usulnya masih simpang siur dan dipercaya sebagai legenda saja. Namun, pestanya masih dirayakan oleh paroki-paroki tertentu. Hingga sekarang, sesuai dengan perkembangan yang ada, Hari Kasih Sayang ini menjadi semacam rutinitas ritual bagi kaum gereja untuk dirayakan. Peringatan ini pun dibungkus dengan hiburan dan beberapa pesta agar tidak terlihat formal dan kaku. Pada hakikatnya Hari Valentine ini merupakan salah satu budaya barat yang merupakan perayaan para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta dalam menyatakan cintanya di tanggal 14 Februari. Budaya ini pun disimbolkan dengan adanya para pasangan yang saling bertukar not atau catatan cinta. Simbol modern dari Hari Valentine ini diantaranya adalah kartu yang berbentuk hati dan gambar sebuah cupido bersayap. Atau gambar anak kecil yang merupakan penyatu cinta dengan sayap seperti sayap bidadari. Dan ada yang mengatakan bahwa cupido ini adalah anak dari Santo Valentine. 5. Pada abad ke-19, tradisi penulisan notisi berupa pernyataan cinta mengawali produksi kartu ucapan secara massal. Bahkan The Greeting Card Association, asosiasi kartu ucapan AS, ini telah memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 1 miliar kart Valentine telah diproduksi per tahunnya. Mereka pun juga menyatakan bahwa yang menggunakan kartu ini kebanyakan adalah wanita. 6. Pada abad ke-20, di Amerika Serikat, tradisi bertukaran kartu mulai diperluas dengan memberikan segala macam hadiah. Dan dalam bentuk pemberian hadiah ini kebanyakan para pria yang melakukannya dibandingkan wanita. Hadiah-hadiah tersebut bisa berupa bunga mawar, coklat, dan boneka. Namun, kebanyakan mereka menggunakan bunga mawar dan coklat. 7. Pada tahun 1980, industri berlian pun mulai mempromosikan Hari Valentine sebagai sebuah kesempatan mereka dalam bentuk strategi marketing mereka. Mereka membujuk para pria untuk memberikan hadiah berupa berlian sebagai bentuk kasih sayang pria kepada wanitanya di Hari Valentine. Namun, ada juga yang menganggap bahwa sebenarnya Hari Valentine ini bukan merupakan bentuk kasih sayang mereka kepada pasangannya saja, melainkan kepada keluarga juga bisa dilakukan pada hari kasih sayang ini. Mengenal Valentinus.
Euforia bulan Februari sebagai hari kasih sayang dan hari kesuburan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan bahkan sebelum Santo Valentino meninggal dihukum mati. Menurut tarikh kalender Atea kuno, pertengahan Januari dan pertengahan Februari ini merupakan bulan Gamelion yang dikhususkan sebagai bentuk persembahan kepada pernikahan suci antara dewa Zeus dengan Hera. Di Roma kuno, tanggal 15 Februari merupakan hari raya Lupercalia yang merupakan sebuah perayaan untuk dewa Lupercus sebagai dewa kesuburan. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus pun mempersembahkan korban kambing kepada sang dewa lalu dilanjutkan dengan minum-minum anggur. Mereka akan lari-lari di jalanan Roma kuno pada waktu itu sembari membawa beberapa potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Pada masa itu, para wanita sangat berantusias untuk disentuh, karena mereka percaya bahwa ketika disentuh akan mendapatkan kesuburan dan bisa dikaruniai anak dengan mudah. Para pemuka Katolik berpendapat bahwa nama Valentinus tidak bisa merujuk ke tiga martir atau santo yang berbeda. Santo merupakan seseorang yang dinobatkan sebagai orang suci alias tidak menikah. Ketiga martir itu diantaranya adalah seorang pastor di Roma, seorang uskup Interamna, modern Terni, seorang martir di provinsi Romawi Afrika. Hubungan antara ketiga martir tersebut dengan hari kasih sayang ini sangat tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan Paus Gelasius pertama pada tahun 496 Masehi menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang diketahui ketiga martir ini. Namun, tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari raya peringatan Santo Valentinus. Ada juga yang mengatakan bahwa Paus Gelasius pertama sengaja menetapkan hal ini untuk mempertahankan hari raya Lupercalia yang dirayakan pada setiap tanggal 15 Februari. Valentines merupakan seorang calon uskup Roma pada tahun 143 Masehi. Di dalam ajarannya, bahwa tempat tidur pelaminan memiliki tempat yang utama dalam versi cinta kasih Kristianinya. Teori tersebut pun berbeda sekali dengan konsep dalam agama Kristen pada umumnya. Bahkan Stefan A. Hoyler yang merupakan seorang pakar agama menyatakan bahwa pendapatnya tentang Valentinus ini tentang selain sakramen permandian, penguatan, ekaristi, imamat dan perminyakan, aliran Gnosis Valentinus juga secara permanen menekankan dua sakramen agung dan misterius yang dipanggil penebusan dosa dan tempat pelaminan. Ya, itulah sejarah mengenai asal-usul hari kasih sayang atau hari Valentine. Kamu jadi tahu kan, sebenarnya Valentine itu apa maknanya dan sejarahnya bagaimana? Bahkan hingga sekarang sejarah hari Valentine masih simpang siur dan masih banyak pakar yang meneliti. Jangan lupa dukung channel ini. Klik like, komen, subscribe dan share untuk kalian berbagi informasi ke teman lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. See you!